Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Apakah baik, sehat, lesu? Baik. Oke. Senang nggak jumpa Ibu hari ini? Senang. Kak Peros kan? Ya. Oke. Hari ini materi Ibu itu tentang kenali potensi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya lancar ya. Kira-kira siapa yang bisa pandu nih? Sandi, oke. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini berkah ya dan lancar. Oke, untuk memulai kegiatan, kira-kira dari kalian semua ini ada nggak kalian tuh tahu minat, bakat, kecerdasan kalian, gaya belajar, kemudian kalian tuh lebih kemana gitu secara kepribadian? Ada yang nggak? Udah ada yang tahu belum? Belum. Tapi ngerti nggak sih minat bakat itu apa? Ada yang mau kasih tahu minat bakat itu apa? Dari kalian? Cipa ada yang mau kasih tahu? Kalau misalkan minat itu apa yang kita mau, kalau misalkan bakat itu kemampuan yang kita miliki. Oke, betul sekali apa yang bilang Cipa. Jadi hari ini sebelum memulai kegiatan yang Ibu kasih adalah jurus 1. Di BK tuh ada 7 jurus ya. Yang pertama jurus 1 yaitu kenali potensi. Yang dimana nanti Ibu akan kasih asesmen untuk kalian tentang minat bakat, gaya belajar, kemudian kecerdasan manajemen gitu ya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya supaya semangat nih. Oke, boleh? Boleh. Oke, clue-nya itu karena temanya ini untuk diri sendiri, untuk mencintai keunikan dari kecerdasan yang kita punya. Ice breaking-nya itu tepuk cinta. Oke ya? Kalau Ibu bilang clue-nya tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Bisa? Yang cowok juga ya? Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, hari ini Ibu mau kasih kalian kenali potensi. Ya, ini ngaruh untuk kedepannya kalian di kelas 11, kelas 12, apalagi nanti ngaruh untuk kalian mau kuliah di mana, kemudian jurusannya di mana, kayak gitu ya. Sebelum itu Ibu akan kasih asesmen yang kalian harus isi di website Aku Pintar Edi. Keiza udah Ibu kirim. Boleh nanti ini kalian isi di akun ini, di website ini. Boleh kirim? Ya. Keluarkan HP kalian semuanya. Nanti dia ada tunggu 5 menit ya. Yang ini dulu, yang tes gaya belajar. Kalian harus tunggu 5 menit kalau dari halamannya tuh.
Bisa buka. Hah? 1 menit. Ada yang berapa menit? Tunggu dulu untuk halamannya buka. 1 menit. Tunggu aja dulu. Nanti dia akan muncul. Kemudian isi sesuai yang kalian memang rasakan. Nggak boleh misalnya ini asal-asal isi. Karena nanti dia langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Oke. Ini dah. Udah kan? Kalau udah kalian klik tes sekarang. Ya, tes sekarang. Ikuti petunjuknya. Ya apa-apa, tunggu aja. Ibu tunggu kok yang lainnya, ke Bapak. Yang udah terbuka, isi terus, ikuti sekarang. Iya, mulai sekarang. Isi sesuai yang kalian rasakan ya. Dari soal-soalnya ya. Ya. Tuh. Nanti pilihannya kan ini kan, misalnya kamu kamu pilih misalnya B gitu ya. Udah bisa kan? Udah kan Bang? Oke. Isi terus. Ada yang udah selesai? Udah keluar hasilnya, udah muncul. Yang hasil tadi kalian capture dulu ke SS ya. Nanti kan kita lihat tuh yang mana persennya lebih banyak. Dia ada yang 1, ada yang 2 dapatnya, ada yang ketiga-tiganya. Gitu. Kamu? 2. Ada yang 2, ada yang 1? Ada yang 1? Ada yang 2 kan? Oke. Ada yang 3? Oke. Hasilnya di bawah Bang. 30, 33, 36. Capture aja Bang. SS ya. Udah bisa ya? Oke, alhamdulillah. Udah selesai semuanya? Belum? Oke, Ibu tunggu ya. Karena dia emang gak serentak kan waktu kita buka. Tunggu 1 menit dulu kan. Apa Bang? VK. Visual kinestetik. Kamu? Kinestetik kamu Bang? Kamu? Kinestetik banget. Kamu Bang? Keiza apa Keiza? 33, ngeri kali. Hah? Biasanya beda-beda. Hampir mendominan ya ke semua ya. Oke. Udah ada yang 2, ada yang 1. 1 kinestetik kamu. Oke, nanti Ibu jelasin ya. Kalau udah selesai semuanya, nanti Ibu jelaskan apa sih itu visual, apa itu audi, apa itu kines ya. Oke. Tunggu teman kalian yang belum dulu ya. Oke. Pas. Audi kinestetik, audi visual. Oke. Yang persennya paling banyak, misalnya paling banyak visual. Ibu mau kalian visual. Audi, kinestetik. Berpencar dulu. Kelompok. Kalau netral sama netral. Yang nilainya 33. Ya, netral. Yang dapat dia sempurna nilainya. Kayak kamu kan, berdua berarti masih Pak. Hah? Audi kinestetik kan? Lebih banyak mana? Kinestetik berarti. Yang visual kinestetik ataupun yang kinestetik visual yang sama juga kelompoknya. Coba bangun, cari temannya. Coba tanya. Berarti sama Keiza berarti Sipa. Ya, tapi hampir sama 333. Berarti Sipa sama Keiza. Cari temannya. Buat kelompok. Kinestetik Audi. Tadi, coba temannya kasih untuk Audi. Coba tanya. Cari temannya, bangun, kita buat kelompok. Kita ya visual apa siapa visual gitu. Kines.
Berarti kamu kinestetik visual. Saya tanya, siapa yang kinestetik visual? Ini teman kamu. Coba tanya. Yang dua. Kalau bisa dapat dua. Kalau bisa dapat berarti pilih yang mana? Satunya kan lebih banyak. Ya, apa? Dua tidak main dua kan? Dua aja. Kinesnya 43 Audi. Enggak, dua tidak main dua berarti. Ya, main dua dulu. Nanti kalau nggak ada. Ya, kayak Audi. Ini kamu apa kines Audi? Nih. Coba tanya, kines Audi ada nggak kines Audi? Makanya tanya siapa? Tanya ya. Kinestik auditori. Duduk. Enggak. Kalau emang kinestetik Audi ada kok kawannya, satu kelompok kawan. Visual kinestetik di sini. Coba tanya misalnya gini, kinestetik Audi gitu. Coba. Woi, visual kinestetik di sini. Visual kinestetik di bawah nih, dua. Kamu masuk ke tempat si enggak apa-apa. Dia nilainya sama nih orang nih. Kamu berarti Audi kinestetik. Kamu siapa Audi kinestetik siapa? Audi sama kines. Ini kamu. Nah, ini Bu. Visual Bu, mana nih? sama siapa? Siapa yang visual Audi? Visual kinestetik. Betul. Nih, kayak nih. Kamu apa? Tapi BK dia kafe. Ya, kafe. Kamu ke sana kayaknya, anak Fitness. Visual aja. Oke. Sipa apa tadi? Ya? 3 kan? Berempat kalian? Oke. Oke ya. Oke. Dari visual ini, yang anak visual Audi berarti udah terkelompok semua ya. Oke. Udah ketemu nih teman-temannya semua? Oke. Ibu mau kalian diskusikan dari hasil yang kalian isi tadi. Apa sama teman kalian yang kalian rasakan, atau dari gaya belajar kalian apakah cocok seperti hasil yang kalian rasakan seperti itu? Bisa ya? Nah, boleh diskusikan sama teman-teman. Misalnya nih contoh, misalnya ibu sama siapa? Abel. Saya sama Abel. Oh iya Bel, kita sama ya Bel nih. Ibu mau kalian diskusikan yang kalian isi tadi sama hasil yang kalian dapat. Bisa ya? Oke, silakan. Kinestetik ini mantap visual. Diskusi kalian, kita lanjut ke satu lagi, kecerdasan majemuk. Kalian isi kayak tadi. Nanti kalau keluar hasilnya, kita gabung lagi ke kelompok. Oke, sekarang isi dulu. Kirim Bang Keza. Kirim terus ke teman yang udah kayak buka, tunggu dulu 1 menit ya. Tunggu 1 menit ya. Udah bisa buka. Langsung. Oke, isi terus ya sesuai yang kalian rasakan. Oke? Pas. Ada yang 2, musikal sama intrapersonal. Siapa lagi? Siapa lagi yang ada jawaban? Sandi apa Sandi? Inter sama natural. Internaturalistik. Oke, mantap. Terus apa lagi? Hah? Dai itu kayak dakwah. Kamu host rem. Siapa lagi? Siapa lagi yang udah ada hasilnya? Kamu apa Bang? Intrapersonal. Siapa lagi jawabannya?
Muhammad apa Muhammad? Belum. Siapa lagi? Screenshot hasilnya. Oke ya. Setelah mengikuti asesmen kecerdasan ini, gimana perasaan kalian setelah tahu nih hasil dari dari kecerdasan gaya belajar, kalian dapat visual, kalian dapat audi, kalian dapat kines, terus kecerdasan manajemen ada yang dapat language ya, kemudian ada yang inter. Jadi gimana perasaan kalian? Oh, kayaknya selama ini ya gitu. Gimana perasaan kalian? Coba. Ada yang mau kasih pendapatnya? Mbak, siapa kira-kira? Cipa? Riza? Ada yang mau? Pendapat apa? Dari kamu, kayak mana perasaan kamu udah tes ini? Cocok sama diri Abel. Cocok? Cocok. Oh, cocok. Mantap, tepuk tangan lu. Oke. Siapa lagi mau kasih pendapatnya? Cipa? Agak kaget karena yang pas link pertama itu semua visual tuh bisa. Syifa bisa ke audio, visual sama kinestetik. Tiga-tiganya agak shock. Terus yang link kedua nih kenanya intrapersonal sama logika matematika. Itu nilainya netral juga dua-dua. Netral juga? Ya. Oke, tepuk tangan lu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Dah, cukup gak ya? Oke. Kemudian setelah itu potensi apa saja yang kamu kenali? Misalnya dari hasil tadi kan muncul tuh potensi kalian. Setelah kalian tahu potensi kalian tuh, yang kalian tahu tuh benar atau enggak yang muncul. Misalnya kayak bilang kayak Abel. Kan dia bilang perasaannya cocok gitu, potensi dia. Kira-kira Abel nih, dari hasil kecerdasan yang udah kita isi tadi, kira-kira itu potensi kamu tuh ada atau enggak? Ada ya. Kemudian Sipa ada enggak? Ada. Oke. Kalian nih semua pada belum tahu kan? Misalnya itu visual apa sih Bu? Audi apa Bu? Kines apa Bu? Kemudian kecerdasan manajemennya apa gitu kan? Belum pada paham kan? Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Sebelum kita bahas kecerdasan itu, apa sih kecerdasan itu? Sebelum itu ya kita bahas ya. Ibu mau kalian nonton dan kalian analisis dari video ini. Ini mengajarkan kedua anaknya untuk berpikir, bertindak, dan menemukan solusi dalam setiap masalah. Di dalam kamar dengan pintu yang sudah dilakban, terlihat satu anak terus menangis, sementara yang satunya terlihat santai dan mencoba menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, anak yang santai menemukan celah di bagian bawah pintu. Ia membungkuk, melewati lakban, dan berhasil keluar. Sementara itu, anak yang satunya masih terus menangis, walaupun dia sudah mencoba, namun tidak berhasil dan menunggu bantuan dari orang tuanya. Oke, ada yang mau memaknai video ini? Siapa kira-kira yang bisa memaknai apa sih video ini? Ada? Gimana Sandi, Abel? Riza? Abel? Mau Abel? Boleh. Di video. Coba. Kira-kira video tadi. Jadi dari video TikTok tadi ada dua anak yang dihadapi satu masalah, yaitu dia nggak bisa lewat ke pintu itu kan ada lakban. Nah, jadi dari kita lihat tadi ada dua tipe anak. Yang pertama fokus pada masalahnya doang, dia cuma nangis, terus nggak mikirkan solusinya, jadi dia cuma fokus pada masalahnya doang. Kalau yang satu lagi dia fokus pada penyelesaian masalahnya, jadi dia nggak nangis tapi langsung bertindak untuk cari solusinya. Oke, tepuk tangan dulu Tabel. Oke, yang dibilang Abel itu benar sekali ya. Ada dua anak yang satu untuk memecahkan masalah, satu kan nangis nih, nggak tahu keluar.
Yang satu lagi, dia perhatikan nih, gimana jalan keluarnya. Dia merangkak, keluar. Sedangkan yang tadi udah lihat nih, anak yang bisa keluar itu tetap dia nggak bisa kan? Ya, oke. Kecerdasan itu disebut jika perilakunya tuh berulang. Nah, yang kedua kreativitas, dan ketiga pemecahan masalah. Disebut kecerdasan apabila perilaku kita berulang. Dan di situ ada kreativitas kita, dan kita bisa menemukan pemecahan masalahnya. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Seperti si anak tadi, yang bisa melewati lakban dari pintu tadi. Itu adalah kecerdasan yang dia punya. Anak yang nangis tadi, dia tidak bisa menemukan pemecahan masalah. Berarti dia disebut kecerdasannya di bawah dari anak yang tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, yang kalian isi tadi itu kecerdasan gaya belajar. Nah, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalian nggak salah dalam gaya belajar. Ada yang anak visual, ada anak audi, ada anak kinestetik. Ya, apa sih gaya belajar visual itu? Nah, gaya belajar visual ini dia lebih mudah mengingat atau informasinya tuh baca, nulis, kemudian merapikan susunan kata. Dia lebih paham tuh, nggak usah dengar, dia baca aja sudah paham. Nah, sedangkan anak audi dia lebih ke mendengar. Ada kira-kira kan guru udah tulis nih di papan, dia tanya lagi sama kawannya, kayak mana maksudnya tuh? Kayak gini. Oh, pernah kan? Sering kan? Oh, berarti dia anak yang audi. Dia paham kalau dijelasin, dia paham kalau dia mendengar. Tapi kalau baca, tulisan Lean. Ya, apa tulisannya tuh? Aduh, capek baca. Jelasin coba sama aku. Nah, itu anak yang audi. Ya. Sedangkan gaya belajar kines itu dia lebih suka bergerak. Itu bukan dia malas, tapi dia punya gaya belajarnya. Dia nggak senang mendengar, dia juga nggak senang membaca. Dia lebih senang langsung praktek. Langsung, oh ada soal, kerjain terus. Oh ada kegiatan apa, langsung cari tahu nih kayak mana. Dia lebih ke menggerakkan tubuhnya. Ketimbang dia mungkin dia ngantuk dengan orang. Dia ngantuk juga baca. Itu gaya belajar kines. Paham ya? Contoh Ibu bilang, anak visual nih contoh Ibu bilang. Ini udah jelasin nih sama guru. Atau kalian udah belajar di buku. Kalian catat lagi ulang. Itu anak visual namanya. Dia rapika, dia tulis, dia segala macam. Itu anak visual. Gaya belajarnya. Kalau anak audi, dia nonton di YouTube. Atau dia cari di TikTok soal-soalnya. Oh gini. Dah tuh anak audi. Anak kines dia langsung cari terus. Cari. Oh nggak dapat, cari lagi. Dia lebih langsung terjun. Kalau kita kan anak kines tuh dia lebih banyak dia eksperimen biasanya. Paham ya? Udah paham nih gaya belajar? Oke. Selanjutnya kecerdasan majemuk. Ada beberapa kecerdasan tadi kan. Yang pertama visual spasial, kemudian verbal linguistik, kemudian interpersonal, ada yang intrapersonal, kemudian dari cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, kemudian cerdas musikal. Ya. Apa sih cerdas visual spasial nih? Orang-orang yang paham, misal dari segi membaca, dia bisa buat bagan, dia bisa baca peta, dia orang-orang yang lebih membaca dan menulisnya lebih tinggi. Itu anak visual spasial. Biasanya tuh orang-orang yang tulisannya cantik, terus kalau buat sesuatu tuh kayak cantik tau. Misal ibu disuruh buat tulisan yang cantik tuh, misal dibuat tiket aja di contoh nih. Gak ada kreativitas ibu, karena memang ibu gak anak yang nulis yang bagus, dikelompokkan yang bagus. Nah, ini itu anak cerdas yang visual spasial, gitu ya, kelebihannya. Kemudian verbal language,
ini orang-orang yang punya kata-kata yang bagus. Speaking verbal, kalau bahasa ibu bilang. Speaking verbalnya yang tinggi, yang bagus. Misal di situasi yang genting pun, dia mampu menggunakan kata-kata yang bagus. Biasanya orang-orang yang dari bicaranya aja, kita udah paham. Karena speaking verbalnya bagus. Itu anak-anak yang verbal language. Oke ya. Kemudian cerdas interpersonal. Di sini ada cerdas interpersonal. Dapat? Nggak ada? Nggak ada satu pun? Ada ya? Cerdas interpersonal ini, personal ini artinya orang yang sangat mampu memahami orang lain. Ya, kemudian dia memahami perasaan, motivasi. Biasanya nih orang-orang yang psikologi, dokter, perawat, orang-orang yang cerdas dalam memahami orang, memotivasi orang. Ada orang-orang kayak gini. Ada nggak pernah kalian ketemu orang yang kayak gini? Ada kan? Nah, tapi ada aja orang yang nggak bisa memahami perasaan itu ada. Tapi ada orang sedikit kita mukanya nggak gimana? Lagi galau, dia peka terhadap situasi. Ya. Kemudian cerdas intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi, perasaan, kelebihan dan kelemahan dia. Ini orang-orang yang mampu mengendalikan diri sendiri. Dia paham nih. Kadang-kadang kan contoh misalnya saya bermasalah nih. Ya. Saya sendiri nggak tahu nih. Aku nih misal contoh ya. Aku aja nggak tahu diri aku gimana. Nah, itu orang-orang yang nggak memiliki cerdas intrapersonal. Tapi kalau orang yang memahami perasaan, dia bisa mengelola emosinya, dia bisa memahami perasaan dia sendiri, itu orang-orang cerdas yang intrapersonal. Oke ya. Kemudian cerdas kinestetik. Ini dia seperti orang-orang yang atlet biasanya. Anak-anak atlet yang lebih ke aktivitasnya fisik. Misalnya dia pinter main bola, dia pinter taekwondo, dia pinter volley. Pokoknya orang-orang yang aktivitasnya tuh gerak. Itu cerdas kines, ya. Kemudian cerdas naturalis. Itu cerdas naturalis itu orang-orang yang menyukai alam. Entah itu hewani, botani, pokoknya hal-hal yang disukai tentang alam. Misalnya contoh ibu bilang, ada orang suka tumbuhan nih, tahu nih ini tumbuhan, ini ketumbar, ini daun jeruk, tuh ini hewan ini. Ada orang suka nanam, ada juga orang nyaun, kadang kayak itu. Nah, jadi orang-orang yang ngerti alam, entah itu hewani atau botani. Ada orang suka kan yang melihara kucing. Ada yang nggak suka sama kucing, kok perasaan suka dia sama kucing. Tapi orang mencintai kucing, ngerti ya? Nah, itu adalah orang cerdas naturalis, ya. Kemudian cerdas logis matematis. Ini orang-orang yang lebih ke saintek. Lebih orang yang ada kan matematika nalar. Dia memahami, dia paham. Kemudian orang yang eksperimen. Misalnya anak teknik misalnya nih, bisa bikin mesin. Ini Honda nih, sama Honda. Dia tahu nih cara bukanya, suka buka oli. Nah, itu orang-orang yang main ininya. Pak, logis matematikanya. Ya, sama matematika lihat aja. Misalnya ini, langsung tahu tuh. Itu anak logis matematis. Oke. Kemudian cerdas musikal. Apakah dia ngerti, nggak mesti dia bisa penyanyi ya. Apakah dia tahu nada? Apakah dia tahu menyanyi? Tahu musik? Itu orang-orang yang cerdas musikal. Ibu nggak bisa nyanyi misalnya. Tapi ibu tahu nih lagu nih, misalnya selera ini lagu, ngerti ritme, ngerti musik, tapi suara ibu aja yang nggak usah. Itu bisa juga masuk ke cerdas musikal. Tapi bisa juga orang yang penyanyi adalah orang yang punya kecerdasan musikal, gitu ya. Paham? Oke. Kemudian ini adalah orang-orang yang punya kecerdasan manajemen. Contoh, B.J. Habibie. Beliau ini kira-kira masuk mana?
Logis matematis. Kenapa logis matematis? Bisa buat pesawat. Kemudian ini, siapa dikenal nih? Megawati kan? Siapa dia nih? Timnas di Korea kan? Nah, dia masuk kemana? Kinestetik. Oh ini? Kenal? Ya. Kira-kira kemana dia? Cerdas? Ya. Kemudian ini tahu nggak? Dia pelukis. Ya. Beliau ini pelukis. Jadi masuknya kemana nih? Visual sosial. Oke. Next ya. Oke, sekarang dari pemaparan Ibu mau kalian bagi kelompok. Dah, cara bagi kelompok nanti Ibu pilih. Nah, 4 jadi 4 kelompok. Kalian diskusikan sesuai LKPD yang Ibu kasih. Ya, duduk dulu kayak tadi. Duduk kayak tadi. Nih, bagi kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok apa anak? Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, 2. Oke. Ada kan gambar yang Ibu kasih di depan? Macam-macam gaya belajar. Dah, pertanyaan tuh soalnya jelas. Anak kejelasan mana jemput? Dari gambar tuh kalian tulis yang itu cocoknya apa, yang itu cocoknya apa. Kemudian kalian bahas ya. Jelas ya soalnya ya? Oke. Oke. Udah selesai semuanya ya? Oke, kita mau maju dulu anak kelompok 1 ya. Atau kelompok 3 dulu boleh? Yang duluan siap? Ya, kelompok 3. Maju. Oke, yang lain perhatikan ya teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama di sini ada menempatkan macam-macam gaya belajar. Di sini ada foto anak yang sedang menulis. Di sini termasuk gaya visual karena dia menulis membaca. Dan yang kedua ada yang melakukan praktek seperti melakukan eksperimen. Ini termasuk dengan kinestetik. Dan anak yang mendengar termasuk audi. Termasuk audi. Dan anak yang suka membaca bisa juga disebut dengan visual. Anak yang sedang menyelesaikan suatu puzzle atau masalah disebut dengan kinestetik. Dan yang terakhir anak yang mendengar musik termasuk dengan audi. Nah, di sini juga ada disuruh jelaskan strategi pembelajaran yang cocok untuk kecerdasan gaya belajar kinestetik yang kalian ketahui. Di sini kami dengan melakukan eksperimen dan praktek-praktek dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah salah satu strategi yang cocok untuk sebuah pembelajaran. Baik, segitu saja hasil presentasi kami. Bila kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, boleh ke tempat, boleh. Dari pemaparan teman kalian yang anak kinestetik, strategi pembelajaran cocok adalah dengan melakukan eksperimen, kemudian langsung ya, terjun ya. Gayanya supaya efektif dari kejelasan yang dia miliki. Oke, selanjutnya anak kelompok 2, Audi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Almirata Fadilah. Saya Intan Mesyara. Nah, jadi di yang pertama ini macam-macam gaya belajar. Di sini ada yang pertama anaknya suka melukis. Itu termasuk ke gaya belajar visual. Nah, yang kedua dia kayak teknik praktek gitu. Dia masuk ke kinestetik. Terus di sini yang ketiga anak yang suka mendengar itu auditory. Di sini ada anak yang suka membaca itu visual. Yang ini merangkai puzzle itu kinestetik dan mendengar musik auditory. Nah, yang kedua soalnya jelaskan strategi pembelajaran yang cocok untuk kecerdasan gaya belajar auditory yang kalian ketahui dari materi yang telah disampaikan. Nah, jadi gaya belajar auditory itu ialah seseorang yang belajar dengan metode mendengarkan. Ia kurang bisa kalau misalnya dia membaca, dia bakal cepat bosan ataupun melihat. Jadi dia lebih suka mendengarkan, lebih jelas gitu. Sekian dari kami. Kalau ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemaparan teman kalian yang kelompok 2 itu kecerdasan gaya belajar Audi ya. Seperti yang teman kami bilang, bahwasan strategi pembelajarannya itu lebih mendengar, kemudian menjelaskan, ya, lebih memahami pembelajaran dengan cara mendengarkan, bisa mengulang, bisa merekam gitu ya. Bisa pokoknya yang lebih ke Audi gitu. Selanjutnya visual ya. Terakhirnya gaya belajarnya. Baru kita masuk ke kecerdasan majemuk. Oke. Visual ya. Yuk, lanjut. Bisa. 2 orang majunya, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kami. Yang pertama, ada beberapa gambar dan ditanyakan macam-macam gaya belajar mereka. Yang pertama di sini ada anak yang sedang melakukan seperti eksperimen. Dia termasuk ke dalam kategori kinestetik. Ada anak yang sedang seperti mendengarkan sesuatu, termasuk ke dalam gaya belajar auditory. Dan juga ada 2 anak yang sedang membaca buku. Dia termasuk ke dalam kategori visual. Di sini juga ada anak yang sedang bermain atau menyelesaikan puzzle, termasuk ke dalam kategori kinestetik. Dan yang terakhir ada anak yang sedang mendengarkan musik dan termasuk ke dalam kategori auditory. Nah, selanjutnya jelaskan strategi pembelajaran yang cocok untuk kecerdasan gaya belajar visual. Nah, strategi yang cocok bagi anak visual adalah dengan melihat langsung bukti-bukti yang ada, karena mereka itu mampu menyerap informasi terkait visual, warna gambar, dan lain-lain dengan baik daripada mendengar atau mempraktekannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Untuk gaya belajar visual, strategi pembelajarannya dengan mencatat, mengulang kembali dengan catatan-catatan sehingga dia mampu untuk memahami secara gaya belajar visual. Oke, paham ya? Untuk gaya-gaya belajar dari visual, audi, kemudian kinestetik. Selanjutnya adalah kelompok kecerdasan majemuk. Oke, kita tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi kami akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Di gambar pertama ada tokoh penyanyi yang kita kenal Afgan yang memiliki cerdas musikal. Bisa nyanyi Afgan, lagu Afgan bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Biasa sering nyanyi dia bukan? Ya. Nah, di gambar kedua ada seorang atlet yang memiliki cerdas kinestetik
Dan yang terakhir ada tokoh besar yang pernah membuat pesawat yang kita kenal sebagai B.J. Habibie yang memiliki cerdas logis matematis. Jelaskan kecerdasan majemuk dan berikan 3 contoh tokoh dengan kecerdasan majemuk yang kalian ketahui dari materi yang telah disampaikan. Jawabannya, kecerdasan majemuk adalah konsep bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda dan unik. Terbagi menjadi 8, yaitu linguistik, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, musikal, spasial, naturalistik, dan kecerdasan logis matematis. 3 contoh tokoh yang memiliki kecerdasan majemuk antara lain, yang pertama ada B.J. Habibie yang memiliki kecerdasan di bidang logis matematis, yang kedua ada Megawati yang memiliki kecerdasan di bidang kinestetik, dan yang ketiga adalah Iwan Fals yang memiliki kecerdasan di bidang musikal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari kelompok kecerdasan majemuk, dari kelompok 4 menjelaskan kecerdasan majemuk. Dari gambar KPD tadi ada 3 kecerdasan contohnya. Yang pertama kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan kinestetik, kemudian kecerdasan logis matematis. Yang Ibu contohkan itu benar jawabannya. Kalau Afgan dia lebih ke cerdas musikal. Kemudian Taufik Hidayat ya, itu adalah satu atlet bulu tangkis ternama kita. Ya, dia adalah kecerdasan kinestetik. Kemudian B.J. Habibie adalah tokoh orang pertama yang bisa membuat pesawat. Oke. Dari ke semua kelompok yang udah kita bahas tadi, kalian mendapatkan penjelasan dari pemaparan yang udah kita lalui selama 1 jam ini. Kemudian kalian juga tahu nih gaya belajar kalian tuh cocok nggak kemana. Kenapa kalian harus tahu kalian arahnya kemana? Karena ini penting untuk kedepannya. Jadi kalian di pembelajaran proses belajar mengajar, kalian memahami, oh kayaknya nih aku lebih ke visual, berarti aku harus lebih mengulangi, kayak Ibu bilang tadi kan, di awal, kecerdasan itu, perilaku yang berulang. Kemudian ada kreativitas, kemudian ada pemecahan masalah. Dalam pembelajaran, kecerdasan yang kalian miliki, misalnya kalian lebih ke Audi, berarti kalian harus bisa memecahkan masalahnya dengan cara berlaku berulang. Kemudian ada kreativitas dari diri kalian, misalnya, oh nggak bisa nih yang tadi guru bilang, berarti kalian bisa tanya sama teman, atau kalian bisa rekam, ataupun kalian bisa tanya lagi sama gurunya, ya. Jadi proses dalam kalian pembelajaran itu jadinya nggak ada hambatan, ada pemecahan masalah. Dari gaya belajar kalian itu kalian ulangi, kalian kreativitasi, kemudian ketemulah pemecahan masalah. Kalau kalian nggak tahu nih dari awal, kayaknya sama ibu ini enak, itu sebenarnya lebih kalian adaptasi, ya. Oh, sama ibu ini lebih banyak visualnya, sedangkan saya ini Audi. Berarti kalian kalau kurang tahu nanti Bu boleh tanya sama teman, boleh tanya sama gurunya langsung. Oh, saya anak kines, lebih suka dijelasin nih, langsung praktek. Boleh nanti tanya sama temannya atau sama gurunya. Jadi kalian bisa keluar dari pemecahan masalah. Ketika kalian bisa melakukan ketiga-tiganya, pasti kalian bisa menemukan satu solusi dari selama ini yang kalian rasakan. Kalau kalian anak visual, lebih kalian kembangkan, bisa kalian buat mind mapping, bisa buat schedule-nya, bisa kalian buat udah jelasin, kalian tata lagi dengan tulisan-tulisan kalian. Kalian kotak-kotakkan lagi, kalian bagan-bagankan lagi. Itu anak yang visual ya. Kemudian untuk kecerdasan majemuk,
udah yang kalian rasakan. Oh, mungkin di hasil tadi mungkin kalian kurang memuaskan, mungkin terhambat oleh situasi, keadaan, kalian bisa ulang lagi. Nanti kalian baca lagi, benar nggak ya? Atau bisa kalian kembangkan. Misalnya kan Abel nih, kayak tadi, kan lebih ke musikal. Kedepannya mungkin diasah kecerdasannya tuh. Misalnya kedepannya nanti mau Abel kedepannya mungkin kuliah mau apa? Apakah mau ke jurusan kesenian nanti? Mana tahu kan? Nanti bisa jadi guru kesenian Abel. Nanti bisa ikut-ikut kuliah sesuai dengan kecerdasan yang kalian miliki. Makanya ibu bilang penting ini. Sehingga kalian nanti ke depannya, oh ibu, saya orang yang mau ke kuliah di kedokteran. Nah, kalau di kedokteran tuh kan kalian harus punya rajin-rajin punya gimana ya aku bilang, empati. Kalau kalian nggak punya empati, kalian nggak bisa menolong orang. Maka dari itu bukan berarti yang nilai-nilai itu, oh saya musikal aja, enggak. Bisa jadi di lain, tapi perlu diasah, gitu ya. Karena itu jawabannya itu belum tentu 100%, tapi bisa kalian asah. Jadi dari sekarang. Jadi kalau kalian kuliah nanti, udah jelas nih gambarannya. Ke depan mau apa. Oh Bu, saya logis matematik. Emang mungkin saya saintek memang saya bisa gitu. Ngerti ya? Memang cocok saya masuk kedokteran. Saya masuk teknik cocok nih. Nah, kalau kalian nggak punya dari itu, nanti nggak bisa. Gitu ya? Nah, selanjutnya Ibu mau kalian isi ini. Ini Ibu bagikan, kalian isi nama, kemudian kelas kalian, kemudian kalian kolomkan. Misalnya saya Audi. Kemudian kalau saya cerdas kinestetik, saya cerdas ke verbal linguis. Kemudian tulis di kegiatan ekstrakurikuler yang kalian cocok itu apa. Oh, misalnya saya cocoknya Bu di misalnya di pramuka, saya UKS Bu, karena saya lebih cocok ke PMR misalnya gitu. Nah, atau Bu saya cocoknya ke mana gitu, sesuai dengan kecerdasan yang kalian punya. Kemudian profesi masa depan yang relevan untuk kalian, cita-cita kalian dari kecerdasan yang udah kalian tes tadi. Misalnya Bu saya mau jadi dokter, tulis dokter. Bu saya jadi perawat. Bu saya mau farmasi, buat. Bu saya mau anak teknik elektro, buat. Bu saya mau jadi guru, buat. Ya, kalian tulis, kemudian kalian kumpulkan ke Ibu. Kalau kalian perlu bimbingan, nanti kita akan lakukan bimbingan konseling individual ataupun bimbingan kelompok, ataupun kalian mau berdua aja atau beramai-ramai boleh. Kita buat bimbingan kelompok, kita buat individual, boleh. Dari hasil yang kalian catat ini. Ya, kalian pegang dulu di kalian, nanti kalian nanti jumpai Ibu di ruang BK. Ya, oke. Ibu bagikan ya. Bagi untuk Abel. Udah paham kan dari hasil yang udah kita ini kan? Oke. Mama bagi. Apa? Ya. Cak lagi. Kalau kurang bilang ya. Lebih ulangi. Gak ada pulpen ya? Ambil aja pulpen dulu boleh, Pak. Oke ya. Dari hasilnya udah kalian tulis. Kemudian kalian pegang dulu di kalian. Nanti kita akan lakukan bimbingan kelompok ataupun konseling individual. Nanti bisa langsung ke ruang BK aja. Ya, ini kalian simpan dulu di kalian. Ya, oke. Untuk penutupannya, gimana nih perasaan kalian setelah Ibu kasih
tentang kenali potensi. Ya. Kira-kira gimana perasaannya? Ya betul. Setelah dapat ini apa gimana kalian? Apakah kalian mendapatkan ilmunya? Jelas ya dari yang kalian nggak tahu jadi tahu. Oke. Semoga ini jadi pedoman kalian untuk kalian ke depannya dalam proses pembelajaran sampai kalian kuliah nanti. Ya. Kalian kan udah Ibu kasih asesmen nih. Nah, dari asesmen Ibu nanti Ibu akan rekap lagi hasil-hasilnya. Kemudian kita akan diskusikan di minggu selanjutnya. Ini nggak terputus soalnya. Ya? Jelas ya? Oke. Boleh Bang, Kak, bangun. Kita sedikit sekali lagi lah. Untuk penutupan. Siapa yang mau bilang tepuk cintanya? Abel. Abel tepuk cinta. Gak apa-apa. Siapa yang mau bilang tepuk cintanya? Gede soalnya. Siapa kira-kira? Keza ya, ketua kelas ya. Oke, ikut semua ya. Mama depan lagi. Oke ya. Yo, bisa yuk. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, Cinta besar. Cinta semua. Sekali lagi. Tepuk cinta. cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, makasih semuanya. Oke ya. Ibu pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.